balik keberhasilan pertanian di Kintamani, ada sosok yang tidak hanya bertani, tetapi juga menginspirasi dan membimbing petani lainnya. Bapak Wayan Darmayuda, seorang petani sekaligus penyuluh pertanian lapangan atau PPL teladan tingkat nasional, telah mendedikasikan hidupnya untuk pertanian yang lebih baik. Dari tanah yang subur di Kintamani, beliau mengajarkan bagaimana inovasi dan tradisi dapat berjalan beriringan untuk menciptakan hasil pertanian yang berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Wayan Darmayuda, selaku petani hortikultura yang ada di Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Sedikit saya cerita bahwa sejak SD dan kebetulan orang tua saya adalah petani. Jadi dari kecil saya memang diajak ke lahan, bercocok tanam. Bahkan SMP saya sudah biasa menanam tanaman tomat sendiri. Jadi ceritanya adalah sejak kecil saya sudah biasa menjadi petani. Dan komoditi yang memang banyak ditanam gitu, terutama lahan saya ini adalah yang dominan adalah bawang itu. Nah, dan sekarang kebetulan ada kubis itu sebagai alternatif karena gini ceritanya, kalau saya ini sudah 3 kali nanam bawang kan gitu. Untuk memutus hubungan rantai hama penyakit, kalau terus bawang sampai 4 kali, yang kita khawatirkan hama penyakitnya kan sama. Jadi saya putus rantai hama penyakit itu dengan tanaman yang memang memberikan nutrisi kepada lahan. Itu makanya saya tanam kol untuk musim ini. Nah, itu beberapa hal, walaupun potensinya adalah bawang di sekitaran ini, tetapi tidak masalah. Dan tanaman kol ini yang saya tanam hari ini sudah berumur kurang lebih 68 hari. Jadi mudah-mudahan minggu-minggu ini sudah mulailah untuk kita jual. Nah, itu kira-kira. Dan saya selaku petani memang sudah sering banget teman-teman yang berkunjung ke sini, pernah sampai teman-teman penyuluh dari Kecamatan Susut berkunjung ke sini, teman-teman dari Balai Sertifikasi, kalau kayak dulu itu namanya BPTP Bali, sekarang BSIP. Sering teman-teman berkunjung ke sini dan juga teman-teman petani. Nah, kebetulan di sebelah itu adalah sekretariat kelompok tani. Jadi ini setiap tanggal 1 bulan berjalan kita melakukan rapat di kelompok tani yang namanya kelompok tani Kaldera Ulun Danu Mesari. Dan lahan saya ini baik itu penanaman bawang sampai kol hari ini, termasuk ada beberapa cabai, saya pergunakan pupuk yang ramah lingkungan. Bahwa penggunaan pupuk baik itu cair, baik itu padat adalah dengan pupuk organik yang sudah difermentasi dengan mempergunakan E4 itu, dan juga pupuk kascing saya juga pernah pakai. Dan juga saya dengan istri selaku petani juga mempergunakan mol. Mol ini bahannya dari lahan sekitar, dari buah-buahan yang tidak terpakai. Misalnya kayak ini ada jeruk, ada tomat, ada juga jeruk lemon, itu dicacah, kita buatkan mol. Dan astungkara hasilnya lumayan meningkat. Ini kan fermentor ya.
Fermentor artinya pengurai unsur limbah yang padat ataukah limbah yang belum siap diurai menjadi terurai dengan produk ini, yang itu. Sehingga kalau dari segi dampak pada akhirnya adalah lahan akan semakin gembur, lahan tanaman. Dan terus terang kalau ini masih kita gali, dicangkul, masih banyak cacing. Kan itu bukti bahwa lahan ini masih subur. Dan EM4 ini adalah salah satu alternatif yang memang sering Tiang pakai untuk mengkombinasikan kalau misalnya kira-kira kotoran ayam mentah yang belum layak, ya kita taburkan EM4 untuk difermentasi. Nah, ini yang sering saya lakukan, yang dampak positifnya dan terutama jangka panjang adalah lahan ini tetap produktif. Karena baik kol, baik cabai, baik bawang, ini kan perlu unsur mikro, makro yang seimbang. Perlu makanan yang mesti mereka konsumsi untuk pertumbuhan tanaman. Di antaranya ya EM4 yang sering saya pakai. Terima kasih EM4. Kendala kita di sekitaran Horti ini, hampir kami kalkulasikan dalam 1 tahun hampir 850 hektar loh yang ditanam tanaman Horti di sini. Kalau bawang mungkin bisa sampai dalam 1 tahun bisa sampai 3, rata-rata 3 kali, IP-nya 3 kali. Dan kendala utamanya adalah pasar. Pasar di Horti ini fluktuasinya tinggi. Mungkin hari ini, nah, baru 2 hari yang lalu harga bawangnya 30.000 per kilo. Sekarang sudah 25. Ini fluktuasinya tinggi banget. Seminggu yang lalu harga tomat 16.000 per kilo. Sekarang 10.000. Nah, ada sebulan yang lalu harga cabai kecil 50.000, seminggu yang lalu 120.000. Nah, ini fluktuasi harga sangat mempengaruhi, sehingga harapan kita adalah kestabilan harga. Itu satu. Yang kedua, tanaman ini baik bawang, kol, adalah serangan hama penyakitnya ini lumayan. Terutama kalau di bawang, ulat bawang ini lumayan. Di kol juga kalau kita ceroboh budidaya kol, tidak memperhatikan sedikit-sedikit, misalnya ada serangan, ini kita biarkan seminggu sudah busuk ini kolnya. Makanya satu, harga. Yang kedua, serangan hama penyakit. Yang ketiga, cuaca sekarang ekstrim. Mungkin hujan. Nah, itu panas. Mungkin ntar malam hujan. Nah, ini yang dihadapi oleh teman-teman petani, sehingga wanti-wanti Tiang berpesan dengan teman-teman dan sahabat Tiang petani adalah tetap dikawal, tetap dipantau pertumbuhan tanaman yang kita rawat dan kita budidayakan. Kalau jangka panjang, terus terang pasti lebih menguntungkan di organik jangka panjang. Baik itu kesuburan dan lain sebagainya, kesuburan tanah dulu. Nah, itu dampaknya produksinya akan jangka panjang ini akan semakin baik. Rata-rata kalau di kaldera ini 1 hari bisa memasarkan produk Horti hampir 120 mobil ke daerah yang lain, terutama di Galiran, di pasar Galiran di Kelungkung. Yang banyak membeli tanaman-tanaman kita, produksi kita ini adalah teman-teman pengepul yang ada di sekitaran Songan ini. Banyak nih teman-teman pengepul. Dan sedikit kendala ketika teman-teman pengepul membeli produk bawang contohnya 1 ton, potongannya lumayan tinggi, sampai 15%. Ketika
kita selaku petani bisa membawa produknya langsung ke pasar, itu akan lebih menguntungkan daripada kita menjualnya kepada pengepul yang datang ke sini. Ini salah satu yang sebenarnya mesti kita, namanya petani, harus punya lah semacam asosiasi. Kan gitu, asosiasi petani horti. Sehingga satu pintu, ketika memungkinkan, biarkan pembeli yang datang ke sini. Ini yang mesti harus ada alternatifnya. Baginya, bertani bukan sekedar pekerjaan, melainkan pengabdian. Dengan semangat yang tak pernah surut, ia terus berbagi ilmu, mendorong inovasi, dan menjadi pelopor dalam penerapan teknologi pertanian modern yang tetap berpijak pada kearifan lokal. Secara teknologi, ini di sebelah ada. Sekarang penyiraman pakai sprinkle, kincir. Artinya ini akan lebih efisien. Kalau pakai penyiraman secara manual, pakai selang, yang kayak milik Tiang itu mungkin sampai 2 jam. Tetapi kalau mempergunakan kincir air, atau namanya bahasa kerennya sekarang adalah sprinkle, itu bisa sampai 30 menit. Dan penggunaan ini, satu, menyita efisien waktu. Yang kedua juga secara biaya. Kalau dengan 2 jam bisa habis 2 liter, itu contohnya. 1 liter sampai berapa rupiah kan, anggaplah 15.000. Kalau di sini kali 2 kan 30.000. Kalau ini dengan mempergunakan listrik, kan, mempergunakan listrik dari sumur, bisa cuma habis 3.000. Nah, ini efisiensi waktu, efisiensi biaya. Yang kedua adalah kedepannya kita harus ikuti dengan pengolahan lahan pakai kultivator, kan, traktor roda 2. Di sini sudah banyak. Di sini sudah banyak, dan termasuk di sini juga. Saya sering, daripada mencangkul, kan bisa 1 hari, bisa 2 hari diambil ini kalau mencangkul. Tetapi kalau dengan mempergunakan traktor, bisa setengah jam sudah tuntas. Nah, itu 2 hal teknologi yang akan mempengaruhi pertanian di kemudian hari. Dan yang ketiga adalah, kalau kita butuh bantuan, kita harus berkelompok. Dan tidak memungkinkan pemerintah itu akan memberikan bantuan kepada perseorangan. Tentunya secara manajemen kelompok tani kita harus kuat di masing-masing wilayah binaan, dengan binaan PPL-nya masing-masing secara kontinu, dan edukasi secara baik, dan memberikan informasi-informasi yang memang kompeten untuk kepentingan para petani kita. Tiang selaku petani, satu, harus sinergi dengan pemerintah daerah, sinergi dengan peneliti, sinergi dengan teman-teman, terutama kan penyuluh pertanian, untuk minimal mendapatkan informasi dan program. Ini yang pertama mesti harus dikuatkan. Yang kedua adalah teman-teman petani harus berkelompok tani. Masuk di Simluhtan namanya. Artinya data pusat. Ini agar resmi, sehingga program-program apapun diberikan kepada petani sama-sama posisi aman. Ada program, kelompoknya resmi, kan gitu. Tidak kelompok merpati lah. Baru ada program, baru membentuk kelompok. Kita berharap adalah kelompok sejati. Nah, harus terkumpul petani-petani kita yang sebagai dominan adalah horti di sini, berkumpul menjadi satu, berkumpul membentuk kelompok tani untuk menguatkan posisi tawar petani kita. Yang ketiga, harapan saya ke depannya di Kabupaten Bangli ini ada pasar induk hortikultura. Satu sisi untuk meningkatkan perekonomian daerah. PAD juga meningkat. Tenaga kerja juga bisa menampung
kalau memungkinkan pemerintah daerah ini membentuk yang namanya pasar induk pertanian. Apalagi dominan di sini adalah kegiatan hortikultura. Dan termasuk bisa mensupport hasil-hasil produksi ini untuk teman-teman yang sudah membangun villa, membangun glamping, kan gitu. Membangun penginapan, hotel, restoran ada di sini. Nah, ini harus kolaborasi antara pertanian dan pariwisata yang ada di kaldera gunung dan danau Batur. Apalagi kita punya potensi danau yang lumayan besar, sampai 1.650 hektar, bisa mengairi sampai balik bukit. Kalau dulu masa anak-anak tidak bisa memproduksi, tinggal menunggu ada hujan, tetapi dengan ada kegiatan pompanisasi, gairah teman-teman petani juga bisa meningkat. Kita berharap jadi petani, bantuan dari pemerintah daerah, dari pemerintah provinsi, bantuan dari Kementerian Pertanian, kita harapkan untuk bisa memfasilitasi petani-petani kita, terutama secara khusus di Kabupaten Bangli, secara umum di Provinsi Bali. Terima kasih, salam kompak selalu teman-teman petani kita dimanapun berada. Semoga kita tetap semangat untuk bertani, untuk meningkatkan perekonomian di masing-masing keluarga kita dimanapun berada. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Keteladanan bukan hanya tentang pencapaian, tetapi juga tentang bagaimana ilmu yang kita miliki bisa bermanfaat bagi orang lain. Bapak Wayan Darmayuda adalah bukti bahwa seorang petani bisa menjadi penggerak perubahan, menginspirasi generasi penerus, dan menjaga ketahanan pangan dengan semangat berbagi. Dari tanah yang ia garap, tumbuh harapan baru untuk pertanian Indonesia. Semoga kisahnya menginspirasi lebih banyak petani untuk terus maju, belajar, dan berinovasi. Karena pertanian yang kuat dimulai dari petani yang berdaya.